kita harus bisa menjalankan amanat agung itu. Matius pasal 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, ini syarat mutlak. Saudara lihat, Anda tidak bisa balik. Ikut dulu, nantilah baru sangkal diri, nanti baru mau pikul salib. Saudara, tidak bisa begitu. Kalau mau jadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, pertama sangkal diri, matikan keegoisanmu, matikan mencari kebanggaan diri saudara, ketenaran diri, egosentrismu engkau harus bisa matikan. Terus pikul salib, engkau siap menderita dulu. Supaya ketika engkau tidak dihargai, engkau difitnah, orang caci maki engkau, bahkan orang pukul aniaya engkau karena Kristus, engkau bisa tetap bertahan melayani. Kalau engkau sudah siap pikul salib, baru engkau layak menjadi pengikut Kristus. Ini tidak bisa dibolak-balik. Anda akan menjadi berkat dimanapun berada ketika engkau sudah mati dengan dirimu sendiri. Dan Anda siap menderita untuk pekerjaan Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 3-4 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Firman Tuhan menjelaskan, setiap kita orang percaya diberikan tanggung jawab supaya bisa menjalankan amanat agung itu. Yang kita jalankan seperti apa saudara? Seperti seorang prajurit yang baik. Di mana ketika dia sedang berjuang, dia tidak pusing soal mau makan, minum kah, iya kan? Soal penghidupannya. Karena bagi dia, supaya dia berkenan kepada komandannya. Ketika kita saya dipanggil menjadi pendeta saudara. Kalau pikir soal penghidupan, berat saudara. Tapi kita berpikir hanya bagaimana taat dan lakukan saja pekerjaan Tuhan. Lakukan saja saudara. Kalau pelayananmu karena panggilan saudara, engkau akan bertahan. Walaupun tanpa gaji dan tanpa tunjangan saudara. Orang yang melayani, kalau dia tidak hiraukan lagi dia punya penghidupan, dia tahu bahwa Tuhan akan pelihara hidupnya saudara. Dia akan jalan saudara. Entah mau ada uang kah, tidak ada uang kah, mau mulai dari uang kecil kah, dia sudah mulai. Dia tidak akan andalkan kekuatannya sendiri dan kekuatan manusia. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan kekuatan manusia. Dikutuk Tuhan. Ketika Anda dipanggil untuk menjalankan amanat agung, jadilah seperti prajurit. Dia tidak peduli soal penghidupan. Lakukan saja dulu. Saya mau melayani. Yang penting saya menyenangkan komandan saya. Dan komandan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana supaya kita layak di hadapan Kristus? Jujur, kalau orang masih berpikir soal penghidupan, dia pelayanan beda apa-apa. Beta di situ dapat apa? Dapat penghargaan kah? Dapat penghormatan kah? BP di situ beda dapat apa saudara? Maka saudara perhatikan baik-baik. Tujuan Kristus dalam hidup kita menjalankan amanat agung saudara. Seperti seorang prajurit yang siap sangkal diri, pikul salib. Ya, seorang prajurit yang tidak memusingkan ketika dia sedang berjuang, tidak memusingkan soal-soal penghidupannya. Dia hanya pikirkan bagaimana supaya dia berkenan di hadapan komandannya. Dan bersyukur bahwa ada jaminan Allah yang ketiga. Yesus memberikan kita mandat, tanggung jawab, tapi Yesus tidak biarkan kita sendiri, ada jaminan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kemudian Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, sebagai orang Kristen, ikutilah perintah Tuhan ini. Yesus telah memberikan tujuan hidup orang percaya. Kita memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Kita memuliakan Tuhan melalui pelayanan kita. Kita memuliakan Tuhan di dalam seluruh segi hidup kita, saudara. Dan Yesus berjanji, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Penyertaan Tuhan sempurna. Maka jujur saudara, tanpa harus Anda dapat gaji ketunjangan, engkau melayani, engkau tahu Tuhan sertai dan Tuhan pelihara.
Tanpa gaji dan tunjangan pun saya percaya Tuhan sanggup pelihara hidupku. Saudara, Musa ketika dipanggil oleh Tuhan, tidak ada bilang, Musa sini. Nanti kalau kau ikut, kau kaya, kau ini. Tidak. Musa tidak minta lain, saudara. Musa hanya minta penyertaan Tuhan. Musa hanya minta penyertaan Tuhan. Musa berkata bahwa jangan suruh kami untuk pergi melangkah jika engkau tidak bersama dengan kami. Jangan suruh kami pergi dari tempat ini jika engkau tidak menyertai kami. Musa tidak berdoa bilang, Tuhan saya minta mujizatmu. Tuhan saya minta berkatmu. Berkati aku berlimpah-limpah Tuhan. 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Baru saya pergi melayani Tuhan. Tidak. Musa hanya minta penyertaan Tuhan. Mujizat dan berkat itu akan mengikuti. Musa hanya minta penyertaan Tuhan. Musa tidak pernah berpikir nanti bagaimana laut terbelah. Hanya gunakan tongkatnya, saudara. Musa tidak berpikir bagaimana nanti roti turun dari surga. Dia tidak pikir itu, saudara. Ketika melayani, Musa hanya taat. Dia bilang, Tuhan aku minta penyertaanmu. Makanya saya suka lagu-lagu himne, saudara. Lagu-lagu tua, saudara. Lagu-lagu Kidung Jemaat, Mada Bakti, ya, lagu kemenangan, nyanyian kemenangan iman, puji-pujian Kristen PPK, saudara. Lagu-lagu ini itu punya makna teologi luar biasa, saudara. Saya suka itu lagu satu. Ku tak minta harta dunia, barang yang nanti musnah. Tuhan hanya anugerahmu itu cukup bagiku. Ku tak minta harta dunia, barang yang nanti musnah. Tuhan hanya anugerahmu bagiku. Cukup bagiku, saudara. Saudara, Musa hanya minta penyertaan Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan, dia tidak sangka dari tongkatnya laut terbelah. Jadi jalan. Musa tidak sangka dengan penyertaan Tuhan, dia bisa lihat tiang awan dan tiang api. Musa tidak sangka dengan penyertaan Tuhan, dia bisa melihat roti turun dari surga. Mana, saudara? Ya. Dia tidak sangka bahwa pada akhirnya ada burung puyuh dalam jumlah besar. Sehingga mereka jutaan orang Israel bisa makan sampai kenyang, saudara. Sampai Alkitab bilang itu tulang daging burung puyuh itu keluar dari lubang hidung. Ya. Saking perakus mau makan daging, saudara. Musa tidak pernah pikirkan itu, saudara. Musa hanya minta penyertaan Tuhan. Dan bersyukurlah Yesus berjanji dia menyertai kita. Dia naik ke surga tapi penyertaannya sempurna. Markus 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai.